Diponegoro NIM 140141992. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu, yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak atau bertindaklanjuti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Belajar ada kaitannya dengan usaha atau rekayasa pembelajar. Dari segi siswa, belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental akan menghasilkan hasil belajar sebagai hasil belajar perwujudan emansipasi siswa menuju kemandirian. Dari segi guru, kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan pendidikan atau pembelajaran. Proses belajar siswa tersebut menghasilkan perilaku yang dikehendaki suatu hasil belajar sebagai dampak pengajaran. Pengertian belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, belajar menurut Skinner. Belajar menurut Skinner adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Dalam belajar, ditemukan adanya hal berikut. A. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon pembelajaran. B. Responsi pembelajar. Dan C. Koneksi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku respons pembelajar yang baik diberi hadiah, sebaliknya, perilaku respon yang tidak baik diberi teguran dan hukuman. Belajar menurut Gingen. Menurut Gingen, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi ke lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Menurut Gingen, belajar terdiri dari 3 komponen penting, yaitu eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. Menurut pandangan Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Perkembangan intelektual melalui tahap-tahap berikut. 1. Sensori motor pada umur 0-2 tahun. 2. Pra-operasional 2-7 tahun. 3. Operasional konkret 7-11 tahun. Dan 4. Operai formal 11 sampai ke atas. Belajar pengetahuan meliputi 3 fase, yaitu eksplorasi. Siswa mempelajari gejala dengan bimbingan. 2. Pengenalan konsep. Siswa mengenal konsep yang ada hubungannya dengan gejala. 3. Aplikasi konsep. Siswa menggunakan konsep meneliti gejala lebih lanjut. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik. Dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pendidik berperan sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Menurut Piaget, pembelajaran terdiri dari 4 langkah berikut. A. Menentukan topik yang akan dapat dipelajari oleh anak sendiri. B. Memilih untuk mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut. C. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pernyataan dan pertanyaan menunjang proses pemecahan masalah. D. Menilai pelaksanaan setiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan revisi. Menurut Rogers mengemukakan pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan. Rogers mengemukakan saran tentang langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru. Pembelajaran meliputi hal berikut. A. Guru memberi kepercayaan kepada kelas agar kelas memilih belajar secara terstruktur. B. Guru dan siswa membuat kontrak belajar.
C. Guru menggunakan metode inquiry atau belajar menemukan discovery learning. D. Guru menggunakan metode simulasi. E. Guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lain. F. Guru bertindak sebagai fasilitator belajar. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang tujuan dari belajar itu sendiri. Tujuan yang pertama, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dalam kegiatan di sekolah, pendidik selain memberi pengetahuan tentang materi pembelajaran, tetapi juga harus memberikan perhatian yang lebih mengenai peserta didik, khususnya yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian kesadaran bahwa perbuatan yang dimiliki tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi orang lain, serta pendidik harus memberikan dorongan yang kuat kepada peserta didik untuk bisa menghilangkan kebiasaan negatif yang dimiliki oleh si anak itu tadi. Kemudian tujuan yang ketiga, belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Hal ini hampir sama dengan poin yang pertama tadi, tetapi untuk sikap sendiri seperti diambil contoh dalam kebiasaan sehari-hari di rumah. Misalkan ada peserta didik yang suka menentang orang tuanya, tidak patuh kepada orang tuanya, tetapi setelah ia mendengar dan mengikuti ceramah-ceramah tentang keagamaan dari gurunya tentunya, diharapkan sikapnya bisa berubah menjadi lebih baik lagi, seperti ia berubah menjadi anak yang lebih patuh, lebih hormat kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga, belajar dapat mengubah keterampilan. Dalam hal ini, kami ambil contoh dalam cabang olahraga. Misalnya seorang yang terampil main bulu tangkis, bermain bola, ataupun cabang olahraga yang lainnya, itu bisa didapat dari berkat belajar dan latihan yang ia lakukan secara sungguh-sungguh. Jadi, kegiatan belajar dan latihan adalah hal yang perlu dilakukan agar terjadi perubahan yang baik pada diri seorang peserta didik itu tadi. Kemudian tujuan belajar yang keempat atau yang terakhir, yaitu belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam hal ini, seorang pendidik harus memiliki kesiapan yang matang atau persiapan yang baik ketika ia akan mengajar dan adanya penggunaan berbagai macam pendekatan, strategi maupun metode agar dalam pembelajaran di kelas sedang berlangsung, peserta didik tidak mudah merasa bosan. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan materi, karakteristik pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan sebagainya agar pembelajaran berhasil dengan baik. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya secara lebih mandiri. Kemudian yang kedua, dapat memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Kemudian yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat, dapat memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Saya Mega Gawardeni akan menjelaskan mengenai faktor internal dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam faktor internal ini terdapat dua faktor, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Nah, pada faktor fisiologis ini berhubungan dengan kondisi fisik seorang individu. Seorang individu harus memiliki kondisi fisik yang sehat dan bugar pada saat proses pembelajaran maupun kegiatan belajar. Mengapa demikian? Karena dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar, maka seorang individu akan mudah untuk menangkap materi yang akan diajarkan. Selain itu, kondisi panca indera sangat berpengaruh juga dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan keadaan psikologis seorang individu seperti kecerdasan, minat, dan motivasi. Nah, kali ini saya akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, kecerdasan atau intelijensi siswa. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar, karena itu mengaruhi dan menentukan kualitas siswa. Semakin tinggi tingkat intelijensi seorang
siswa, maka akan berpengaruh dengan hasil dari belajar itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu faktor yang mempengaruhi keefektifan proses kegiatan belajar siswa. Motivasi ini adalah sebuah dorongan agar siswa melakukan belajar dengan tekun dan baik. Lalu yang ketiga adalah minat. Nah, minat ini sangat berpengaruh terhadap siswa karena apabila siswa tidak minat, maka akan mempengaruhi hasil pembelajarannya. Jadi, yang pertama siswa harus minat dulu terhadap pembelajaran tersebut agar siswa mampu menikmati proses pembelajaran dan dapat menangkap materi dengan baik. Lalu sikap. Yang terakhir adalah sikap. Dalam proses belajar, sikap individu sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nuraini dengan NIM 14014193994 akan menjelaskan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Faktor yang pertama yaitu ada faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua ini utamanya adalah sebagai cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Ada beberapa tanggapan mengenai faktor yang mempengaruhi belajar yang berasal dari orang tua. Tipe yang sesuai yaitu adalah tipe Pancasila. Tipe kepemimpinan Pancasila lebih baik dibandingkan tipe-tipe yang lainnya. Karena orang tua dalam mencampuri belajar anak tidak akan masuk terlalu dalam. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran, karena kebanyakan anak memusatkan perhatian kepada yang diminatinya saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor yang berasal dari masyarakat. Anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Faktor masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi.